kawan saya Indonesia, selamat datang kembali di podcast Balai Diklat Basarnas. Balik lagi nih sama saya Sisil. Balik lagi kita akan ulik berbagai topik yang sangat menarik. Karena kenapa? Karena podcast Balai Diklat Basarnas ini merupakan sumber informasi dan juga edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Nah, kawan saya Indonesia, sebelumnya boleh dong like dulu, subscribe dan juga share ke teman-teman, kerabat ataupun keluarga dari kawan saya Indonesia terkait dengan YouTube channel kita di Balai Diklat Basarnas Official. Dan buat kawan SAR Indonesia, biar nggak ketinggalan info-info menarik dari kita, boleh juga follow Balai Diklat Basarnas Instagramnya ya. Oke kawan SAR Indonesia, di sini saya nggak sendiri seperti yang kawan SAR Indonesia lihat. Di sini saya bersama dua narasumber kita. Nah, dua narasumber kita tentunya bukan narasumber yang main-main nih kawan SAR Indonesia. Saya datangkan khusus spesial untuk kawan saya Indonesia semua. Karena kenapa? Saat ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik, sama seperti topik-topik sebelumnya, yaitu terkait dengan peran relawan kemanusiaan. Nah, kawan saya Indonesia pasti udah tahu dong siapa bapak-bapak yang ada di sini kalau topiknya peran relawan kemanusiaan. Langsung aja yuk kita kenalan dengan dua narasumber kita. Baik Bapak, silahkan dimulai dulu. Tapi saya sapanya Bapak atau siapa ya Pak? Bapak saja, oke. Kalau Bapak manggil saya kakak aja gimana Pak? Atau Mbak ya? Boleh. Boleh, oke. Silakan Pak. Ya, perkenalkan saya Budi. Saya dari komunitas Sahabat Peduli Kebaikan. Domisili kami di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Ciangsana ya, Kecamatan Gunung Putri. Komunitas saya bergerak di misi kemanusiaan yang dalam hal ini saya lebih fokus ke logistik, dapur umum, dan di recovery. Menarik sekali Pak Budi ini ya, kawan saya Indonesia. Bapak maaf tadi dari organisasinya namanya apa Pak? Sahabat Peduli Kebaikan. Jadi Sahabat Peduli Kebaikan kita buat disingkat Sahabat Peka. Jadi misi kami adalah peka dalam segala hal. Gitu. Maaf Pak, itu organisasinya mandiri atau seperti apa ya Pak? Organisasi itu saya dirikan saat ini masih dalam bentuk komunitas. Dengan udah banyak Pak anggotanya atau gimana Pak? Alhamdulillah anggota sekarang sudah 11 orang. 11 orang bersama Bapak? Iya. Bersama Bapak. Nah, tadi kawan saya Indonesia sempat nih Pak Budi ini mengulas kalau Bapak itu di bidang logistik dan apa Pak tadi? Logistik, dapur umum, dan recovery. Berarti izin Pak, anggota-anggota yang lainnya berarti ada di bidang tertentu juga? Betul. Dan tambahan juga, saya juga bergerak di misi pendidikan juga, terutama di pendidikan agama. Relawan dari berbagai kalangan, terutama lebih banyak di mahasiswa dan ada beberapa ustadz yang tergabung di sini. Itu pendidikannya seperti apa Pak? Boleh share ke kawan saya Indonesia? Mungkin ada kawan saya Indonesia ingin ikut bergabung juga gitu Pak? Pendidikannya lebih ke ketika di satu bencana biasanya ada kalau bahasa ini trauma healing atau psikososial ya. Tapi kami mengadakan psikososial yang sifatnya memang mendidik, bukan hanya sekedar bernyanyi-nyanyi atau berbagi makanan seperti itu. Jadi mulai dari pemahaman tentang ilmu agama, kemudian belajar mengaji dan lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. Terus Pak, untuk organisasi Bapak ini khususnya di bidang yang seperti kita akan bahas kemanusiaan, itu berarti meramunya semua kalangan masyarakat ya Pak atau bagaimana? Semua kalangan masyarakat. Jadi semua kalangan masyarakat ini boleh bergabung di komunitas apa Pak tadi? Sahabat Peka? Peduli Kebaikan, Sahabat Peka. Sahabat Peduli Kebaikan. Alamatnya di mana Pak? Mungkin bisa diulang. Di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri. Oke, menarik sekali ya untuk Pak Budi ini. Izin Bapak, untuk Sahabat Peka itu sudah berjalan berapa lama Pak? Sahabat Peka efektif berjalan setelah pandemi ya. Kami mulai aktif itu saat pandemi. Waktu itu yang paling kami tekankan adalah penyemprotan disinfektan, di mana teman-teman mereka takut terkena COVID, kami dengan semangat melakukan disinfeksi melalui penyemprotan disinfektan ke berbagai tempat, baik itu di perkantoran, instansi pemerintah, swasta, perumahan-perumahan, sekolah, dan lain-lain. Nah itu Pak untuk Sahabat Peka, ini saya singkat Sahabat Peka ya Pak ya.
Nah, untuk sahabat peka ini berarti awalnya itu dimotori karena keinginan Bapak sendiri ya, berarti khususnya pada saat itu kan lagi pandemi, Bapak ingin menolong untuk penyemprotan desinfektan itu sendiri, gimana? Sahabat peka berdiri atas inisiatif saya dan beberapa teman yang kami sebetulnya kalau kami aktif di dunia kemanusiaan sudah cukup lama, terutama saya sebenarnya sebelumnya adalah aktivis di masjid, kebetulan saya di divisi kemanusiaan, kemudian pergerakan kami memang mendatangi tempat-tempat bencana dan lain sebagainya. Itu mulai dari ketika tsunami Pandeglang ya. Tsunami Pandeglang Ya, itu tahun berapa ya? Saya lupa itu tahun berapa. Tahun berapa Pak De? 4 tahun, 4 tahun yang lalu kurang lebihnya. Nah, dari situlah mulai aktif saat itu. Kami melakukan pembangunan masjid yang didanai oleh lembaga masjid juga yang saat itu, dan sampai sekarang saya pun masih aktif di lembaga masjid ini. Seperti itu. Jadi awalnya itu dilatar belakangi oleh Bapak yang juga aktivis di lembaga masjid seperti itu ya Pak ya? Betul. Gitu. Kemudian Bapak mendirikan bersama dengan teman-teman Bapak yang lainnya. Ya. Di awalnya itu ada berapa orang Pak? Boleh share Pak? Diawali kami bertiga ya. Bertiga saja Pak? Bertiga, kemudian ada teman-teman yang bergabung, ada adik-adik saya. Kebetulan teman-teman yang bergabung lebih banyak boleh dikatakan anak-anak saya ya, karena usia mereka masih di bawah 30. Usia saya udah hampir 60 ya. Gitu Pak Dia. Gitu, Masya Allah, mulia sekali ya. Untuk Bapaknya ini dari bertiga, sekarang jadi ber-11 ya Pak ya? Insya Allah. Dan nanti semoga kalau misalnya Indonesia ada juga yang tertarik nih untuk gabung untuk menjadi sahabat peka ya Pak ya. Karena kan nggak cuma dari pendidikan saja ya Pak ya, tapi juga dari kemanusiaannya. Kemudian tadi dari apanya saja Pak? Kalau dibilang saya lebih mencakup ke semua ya, tapi lebih saya fokus ke logistik kalau di bencana, kemudian di bencana itu ada recovery. Recovery di sini termasuk pembangunan rumah ibadah atau seperti kemarin di Cianjur kami melakukan pembangunan hunian sementara. Gitu, seperti itu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan lain medis pun kami berjalan gitu. Kami sering mengadakan sunatan massal gratis, pengobatan gratis gitu. Tapi memang itu waktunya tentatif ya, karena kami berdiri di sini tidak mengandalkan donasi dari masyarakat umum. Lebih banyak kami mencari donatur secara pribadi, seperti itu. Kalaupun misalkan ada donatur, ya akan kami terima dengan senang hati. Begitu ya Pak ya. Mungkin nanti kalau misalnya kawan saya Indonesia juga tadi kan seperti yang Bapak bilang ya, kalau kawan saya Indonesia nggak cuma bisa jadi bagian dari sahabat peka dengan cara menjadi anggotanya, tapi juga bisa menjadi donaturnya ya Pak ya, agar kita lebih banyak lagi bermanfaat bagi kawan saya Indonesia yang lainnya gitu ya Pak ya. Mungkin nanti di akhir sesi ini saya izin Pak untuk share di mana bagaimana juga kawan saya Indonesia bisa menjadi anggota maupun jadi donatur ya Pak ya. Izin tidak Pak? Boleh. Oke, menarik sekali Bapak ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk narasumber kita satu lagi nih kawan saya Indonesia, pakai baju orange, ya kan? Berarti mengidentikan seorang relawan kemanusiaan. Biasanya kalau baju orange itu kalau nggak Basarnas dan instansi yang lainnya, yang nggak mungkin saya sebut ya Pak ya. Tapi langsung aja deh, biar daripada kawan saya Indonesia penasaran, kita langsung aja. Silakan Pak. Pak. Halo kawan saya di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heru. Saya berasal dari kota Solo. Iya. Tapi sekarang saya tinggal di Bogor, di daerah Ciumas Permai. Kemarin saya ke Solo loh Pak. Waktu Lebaran kemarin itu. Bapak daerah mana nih Pak? Ya, saya dari daerah Nusuan dulu. Nusuan? Iya, dekat terminal. Terminal, di sana tuh kayaknya banyak terminal ya Pak ya, saya lihat. Ya, terminal besarnya hanya satu. Terminal besarnya. Kemarin tuh saya ke ini Pak, apa namanya, yang legend itu loh, tempat makan itu loh, apa ya Pak? Solo Baru? Bukan, yang dari 1970. Aduh, apa itu, Bu apa itu yang di pinggir jalan itu, Jalan Sudirman itu loh Pak? Aduh, lupa saya. Iya. Solo itu emang kota yang benar-benar menarik nih, seperti Bapaknya ini nih. Kayaknya menarik untuk diulik. Oke, silakan Pak lanjut. Bapak dari Solo ke Bogor hijrah, kemudian? Ya, sekarang sudah berkeluarga di Bogor, menetap di Bogor. Dan kami menekuni kegiatan di bidang pengobatan.
Pengobatan. Ya. Pengobatan seperti apa, Pak? Jadi akupunktur dibantu dengan cikung. Cikung Iya, itu apa, Pak? tenaga dalam ya. Ah. Ada tenaga dalam. Nah, jadi kami tertarik dengan bidang kesusilaan ini sudah dari sejak dulu. Iya. Jadi saya masih ingat, kalau kita boleh cerita sedikit, saya masih SD itu saya merawat kakak kelas lah gitu, 2 tahun di atas saya. Jadi saya kelas 3, kakak kelas saya itu kelas 5, yang sedang sunat. Iya. Jadi itu perawatan saya yang merawat sampai sembuhnya. Perawatan, maaf ya Pak, perawatan sunat berarti. Iya. Itu dari kecil. Jadi kayaknya tuh nggak tega melihat orang sakit. Itu dari kecil. Nah, terus berkembang. Jadi saya terjun ke dunia relawan ini belum lama, dari sejak tahun 76. Belum lama, tapi dari 1976 saya aja belum lahir Pak. Sampai sekarang. Masya Allah. Dan kami intinya bergerak di bidang alternatif ya. Iya. Namun kami juga mengisi kegiatan itu macam-macam. Jadi bisa buka DU juga untuk pengisian logistik juga. DU apa Pak? Maaf, Pak. Dapur umum. Dapur umum. Iya. Dan kami itu kegiatan ini saya rintis sekeluarga. Sekeluarga Bapak. Ya, awalnya jadi itu sekeluarga. Saya, istri dan anak-anak saya. Bapak, istri dan juga Anak-anak. dan anak-anak. Ya, kebetulan anak saya nomor 2 itu memang di bidangnya medis. Jadi kita berkolaborasi. Dokter Pak apa? Bukan, nurse ya. Nurse. Ya. Masya Allah. Ya, sampai sekarang. Jadi kami juga keliling. Kadang-kadang kita mengadakan suatu safari. Iya. Ya, pengobatan safari itu keliling umpamanya dari Bogor. Saya mau ke arah Jogja Solo. Lewati jalur selatan, saya punya kawan-kawannya di sana. Saya calling. Umpamanya di kota Bandung atau di kota mana. Tolong saya hari ini sampai di situ. Iya. Kumpulkan yang sakit. Masya Allah. Nanti kami datangi, kami obati, lalu kami tinggal terus nyambung. Nah, baliknya kita ulangi lagi sampai kita pulang ke Bogor gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah menarik sekali nih kawan saya. Pak saya menarik Pak, maaf ya Pak saya tanya. Kan tadi Bapak melakukan pengobatan sunat untuk kawan Bapak, kakak kelas Bapak gitu. Itu Bapak tahu ilmu dan lain sepertinya itu gimana Pak saat itu? Jadi saya itu punya family yang dokter dulu. Jadi saya suka lihat bagaimana cara orang merawat orang sunat yang luka-luka dan sebagainya itu saya sering perhatikan. Dari situlah jadi ada keberanian untuk bertindak dan melekat sampai sekarang. Masya Allah. Untuk ini Pak, kan Bapak tadi bergerak di bidang akupuntur ya? Iya. Nah akupuntur itu sendiri Bapak belajar atau gimana? Kami belajar. Kami dari Tiongkok belajarnya. Bapak ke Tiongkok maksudnya? Iya. Belajar akupuntur, Masya Allah. Juga istri saya tahun 2007 baru pulang dari sana. Juga menekuni juga. Jadi kami bersama-sama ya bergerak di bidang pengobatan tuh berdua di rumah itu. Karena basicnya kita belajar ke sana. Berapa lama Pak belajar akupuntur seperti itu di Tiongkok? Jadi kalau jumlah kelusuran kalau nggak salah 7 tahun. Belajarnya 7 tahun? 7 tahun. Karena kami masuk biara. Dari situlah kita istilahnya turun gunung lah. Tapi pulang mudik untuk dipraktekkan di negeri sendiri. Jadi manfaatnya juga bisa nyebar ke yang lain ya Pak ya? Iya, karena betul. Benar-benar menarik sekali nih kawan saya Indonesia. Terus ada satu lagi Pak, Qigong ya Pak? Iya. Itu juga belajar? Itu bagian dari itu, pelajaran itu. Bagian dari itu. Dan belajarnya di sana iya, ya Pak? Semua kita dari sana. Karena saya itu orangnya suka penasaran, pengen bukti. Kalau dulu melihat film-film kok begini-begini itu apa benar sih? Oh iya benar, film-film Cina gitu kan suka nggak, pokoknya nggak jauh lah dari ilmu akupuntur. Dan juga saya juga pernah membaca ada kalimat yang pesankan oleh Rasul ya, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ada apa sih Cinanya? Gitu. Nah ternyata memang luar biasa untuk segi pengobatan dan saya juga tertariknya kenapa? Kenapa zaman dinasti-dinasti di kerajaan dulu sebelum medis masuk Cina kok bisa bertahan orangnya sehat-sehat itu kenapa? Iya, benar-benar. Pakai metode apa? Ternyata itulah yang dipakai. Oh, gitu. Jadi herbal, ya macam-macam. Ya.
Berarti ilmu akupuntur itu nggak cuma untuk pengobatan ya Pak, benar nggak sih? Tapi juga untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita? Iya, betul? ada untuk kecantikan, untuk apa segala macam ada. Dan Bapak pelajari itu semua di Cina? Iya, semua basicnya dari sana. Masya Allah, kawan saya Indonesia. Berarti benar ya, saya nggak sia-sia nih maksudnya untuk mengundang dua narasumber hebat kita. Yang satunya ini Bapak Budi, dia adalah seorang pendiri organisasi Sahabat Peka. Kemudian juga Pak Heru yang jauh-jauh selama 7 tahun kawan saya Indonesia belajar ilmu akupuntur langsung di Tiongkok, ya kan? Nah, Pak Heru ini sendiri Pak, untuk akupunturnya sendiri itu Bapak praktek di rumah atau Iya. ada tempat lain? Kami praktek di rumah. Dulu juga pernah praktek di BSD, Apa itu? BSD? Bumi Serpong itu di Tangerang. Iya. Juga pernah di Bekasi, tapi sekarang saya fokuskan di rumah. Di Bogor sini. Iya, tapi kami juga tidak memaksakan orang harus datang ke rumah kalau memang tidak mampu untuk datang. Maksudnya? Jadi kami datangi. Masya Allah. Seperti orang yang sudah nggak bisa jalan sama sekali, kita nggak tega melihat Iya. untuk datang. Apalagi namanya, ya nasib itu beda ya istilahnya. Mungkin dia belum diberi kesempatan untuk hidup lebih layak umpamanya. Nah, itu yang kita datangi dan kita mengadakan subsidi silang. Kita bantu mereka. Masya Allah. Jadi benar-benar ya ilmu yang Bapak cari ini memang Bapak mencari keberkahan untuk menolong orang lain gitu ya Pak, lewat jalan itu ya Pak ya. Amin ya Allah. Kawan saya Indonesia, tentunya menarik sekali ya untuk kita lebih mengulik lagi topik kita kali ini terkait dengan peran relawan kemanusiaan dari dua narasumber kita saat ini. Nah, kawan saya Indonesia, sekarang saya mau tanya nih ke Pak Budi Pak. Saya mau tanya Pak, kenapa Bapak memilih untuk mendirikan Sahabat Peka? Jawabannya itu ketertarikan dan panggilan hati. Jadi awal dari semangat saya untuk bisa mendirikan itu karena terutama Sahabat Peka ini kan memang saya efektif mulai aktif itu di sini dari sejak pandemi. Karena waktu itu saya melihat begitu banyaknya terutama tenaga medis, mereka berjuang membantu, sedikit yang peduli, sehingga saya dan teman-teman waktu itu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu sesama gitu. Dan saya sendiri dengan dan teman-teman bukan kami sombong dan takabur ya. Saya pikir sakit sehat itu sudah diatur gitu, umur saya dan rezeki saya apapun itu sudah diatur, sehingga saya terpanggil, benar-benar terpanggil. Ya udahlah, kita bentuk ini satu komunitas dan akan kita bentuk menjadi satu lembaga kemanusiaan gitu. Sehingga keterpanggilan itu yang membuat saya sampai hari ini rasanya kalaupun boleh memilih antara keluarga dan kemanusiaan, rasanya lebih pengen ke kemanusiaan, tapi kita kan nggak boleh. Tetap keluarga nomor satu. Jadi bukan kita ini ya, bukan kita menduakan untuk membantu, tapi apapun itu keluarga nomor satu. Jangan kita berbuat baik terhadap orang lain sementara keluarga sendiri itu tidak diperhatikan, seperti itu. Begitu ya Pak ya. Jadi memang karena panggilan hati untuk Bapak menolong, akhirnya Bapak mendirikan Sahabat Peka ini ya Pak ya. Iya. Iya, menarik sekali. Kalau Pak Heru Pak, gimana Pak? Alasan Bapak untuk mengambil bagian dalam bidang ini tuh apa Pak alasannya? Jadi sebetulnya hampir sama ya. Namun kami juga ada alasan tertentu. Ya sesuai ajaran yang kami dapat baik dari orang tua dan sebagainya. Bahwa hidup itu harus mempunyai arti bagi sesama. Iya. Dan saya juga melihat atau mengamati dikala kami itu sedang ikut melayat, ujung-ujungnya orang akan meninggal. Iya, benar. Apa yang akan dibawa? Hanya amal ibadah. Betul Pak. Lalu kami berpikir, sejak kami dilahirkan, berkembang terus sampai dewasa itu, ibarat kita itu berjalan untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Setelah kita sampai tujuan, ada saatnya kita harus kembali lagi, pulang. Benar. Iya. Nah,
waktu kita berangkat, itu ibarat kita itu sedang membawa bibit. Nah, bibit-bibit ini yang kita tabur di kanan kiri dalam perjalanan kita. Iya. Dan kita sudah tidak tahu, tidak ingat lagi. Setelah kita lempar bibit itu, mungkin ada tumbuh lebih bagus dan sebagainya. Nah, saat kita di ujung tujuan tadi, kita harus kembali. Nah, saat dipanggil Tuhan itu, itulah bakal kita nanti. Iya. Karena kita akan menuai apa yang kita tanam. Tanam sebelumnya. Ya, hukum tabur tuai. Iya, Di benar situ. Pak. Benar. Masya Allah kawan seri Indonesia. Menarik sekali ya untuk pembahasan kita di perkenalan kita dengan narasumber kita kali ini. Nah kawan seri Indonesia, sekarang saya mau tanya nih Pak. Menurut Bapak, dari Pak Heru dulu nih. Relawan kemanusiaan itu apa sih Pak? Seorang relawan kemanusiaan itu? Kalau bilang disebutkan tadi relawan, relawan sifatnya kita itu membantu. Membantu kalau kita fokusnya ke kemanusiaan berarti berhubungan dengan sesama. Jadi kalau kita mengatakan sesama hidup tanpa terkecuali, jadi apa yang dirasakan oleh orang lain juga bisa kita rasakan. Kalau mereka dalam kesusahan, apa yang harusnya kita perbuat? Kita kembalikan kepada diri kita. Saat kita susah, pasti kita memerlukan pertolongan orang lain. Benar. Nah disitulah. Jadi kita lakukan semua relawan kemanusiaan itu ya otomatis kita ingin membantu sesama kita yang sedang memerlukan pertolongan. Iya Pak, benar. Dalam kondisi kesusahan mereka. Kadang kalau misalnya kita nolong orang, belum tentu waktu kita butuh bantuan, orang itu mungkin tidak menolong kita lagi, tapi orang lain yang langsung menolong kita ya Pak ya. Betul Benar ya. sekali. Masya Jadi Allah. setiap kita menolong itu harus didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah iya benar. Tanpa pamrih, Iya. intinya itu. Dan untuk menjadi seorang relawan juga, jangan hanya ada semangat tanpa ada bekal kemampuan. Nah iya. Karena untuk menolong kalau kita nggak tepat itu juga malah kadang-kadang nggak Iya, jadi kacau. benar. Gitu. Niatnya baik, tapi karena tidak didasari dengan suatu skill dan sebagainya, akhirnya malah lebih fatal. Iya. Umpamanya dalam kondisi kecelakaan di jalan raya, orang ini patah. Iya. Ada yang patah, kita nggak tahu patah di mana, ternyata di servikal. Bawanya asal-asalan, jadi lebih parah, atau di tulang belakang, Iya, bisa benar. lebih parah lagi. Benar. Jadi banget. untuk kita terjun, itu minimal kita harus membekali diri kita suatu kemampuan untuk di bidang apa yang kita lakukan itu. Betul sekali. Nah, kawan saya Indonesia, seperti yang tadi Pak Heru bilang, boleh saya highlight bahwa kalau kita mau jadi penolong, tentunya kita harus dibekali dengan satu atau beberapa bidang yang benar-benar kita tekuni ya Pak ya. Betul. Agar kenapa? Masa iya sih kita mau menolong, tapi malah kita nanti yang jadi ditolong, kan nggak lucu kalau kayak gitu ya kan kawan saya Indonesia. Nah sekarang lanjut ke Pak Budi Pak. Saya mau tanya Pak, sama seperti Pak Heru. Menurut Bapak relawan kemanusiaan itu seperti apa? Menurut saya relawan kemanusiaan itu hanya berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nggak lebih dari itu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, orang lain bisa tersenyum. Meskipun hati kita terluka, kita akan tersenyum. Keikhlasan untuk berbagi. Nggak lebih dari itu. Itu aja. Dan menurut Bapak saya mau tanya Pak, ketika Bapak menolong seseorang, kepuasan seperti apa sih yang ingin Bapak dapetin tuh? Ada nggak Pak tolak ukurnya? Kepuasan nggak bisa diukur ya. Nggak bisa. Ketika kita melihat seseorang itu berbahagia, dia dengan senangnya kita bantu, itu udah buat kita, mohon maaf, Luar biasa. badan kita capek, sakit akan sembuh. Ketika terjadi satu bencana, saya tidak pernah melakukan rescue secara langsung. Itu terjadi oleh saya ketika banjir bandang di Cicurug, Sukabumi. Iya. Sore itu saya baru asesmen untuk mengadakan bakti sosial di Puncak. Jam 5 saya dapat info ketika masuk tol di Jagorawi, di Gadok, bahwa ada banjir bandang. Saya dan teman saya berdua langsung, kita berangkat nggak? Iya. Ayo berangkat. Jam 9 saya sampai rumah. Kondisi badan saya demam, masuk angin, saya sampai rumah saya nggak sempat makan. Istri saya nyediain makanan, itu saya nggak makan. Langsung saya koordinasi dengan teman-teman, saya cari logistik. Dapat logistik, berangkat jam 11 malam saya sudah di lokasi. Sampai pagi nggak tidur. Hanya kita mencari penyintas dengan membawa sedikit
makanan ringan kita bagiin ke anak-anak. Sakit saya hilang. Masya Allah. Jadi keikhlasan yang kita berikan untuk membantu itu menjadi obat, terutama obat hati. Ketika kita ikhlas dengan melihat ke bawah, hidup kita nggak akan serakah, nggak akan rakus untuk menjadi yang lebih baik dan segala macam. Jangan berharap menjadi relawan kemanusiaan itu mendapatkan balasan dari sesama, balasan di dunia. Jangan pikirkan itu. Lakukan itu dengan ikhlas, ibaratnya seperti mohon maaf, kita buang air besar. Nggak pengen kita melihat, mencium baunya pun nggak pengen kan? Nah, lakukan seperti itu, dan insya Allah balasan itu akan kita tuai dengan yang berlipat-lipat dan lebih baik. Tidak hanya dalam misalkan balasan rezeki berlimpah, tidak, tapi mendapatkan keluarga yang anak keturunan yang baik, keluarga yang tenang dan lain sebagainya. Itu hidup kita nggak penuh masalah. Itu lebih mahal dari segala-galanya. Untuk apa kita punya rezeki banyak, kondisi kita sakit? Iya. Kita uang banyak, tapi kita nggak bisa membantu ke siapapun. Tapi kita nggak punya uang, kita bisa memberikan sesuatu dengan tenaga kita. Datang ke suatu lokasi bencana, kita hanya cukup narik-narik lumpur, tapi ikhlas. Pahalanya sama, bahkan mungkin di mata Allah pahalanya akan lebih besar dibandingkan orang kaya yang menyumbang ratusan juta, tapi dia ada di dalam kamarnya. Sementara kita hanya menyumbangkan tenaga, narik lumpur, membantu orang. Itu buat saya itu kepuasan saya seperti itu. Masya Allah. Selain melihat orang yang Bapak tolong juga ini ya Pak ya, selamat, kemudian hidup bahagia lagi seperti yang tadi Bapak bilang. Betul. Kan menolong itu sebenarnya yang kita cari adalah kebahagiaan ya Pak ya. Masya Allah, untuk Pak Heru dan Pak Budi ini. Nah sekarang ini Pak, tadi kan Bapak itu ada di bidang logistik ya Pak ya. Kalau tadi Pak Heru ini belajarnya di Tiongkok, kalau Bapak seperti apa Pak? Atau Bapak belajar atau seperti apa sih untuk mengelola logistik? Kalau logistik nggak ada belajar ya. Saya tidak pernah belajar meskipun banyak ada satu lembaga atau apa yang mengadakan pelatihan untuk pengelolaan logistik dan lain-lain. Iya, saya pernah tahu itu Pak. Katanya ada yang kayak gitu. Menurut saya itu teori aja. Pada dasarnya mencari logistik, mencari bantuan itu kembali ke diri kita, Mbak. Apa yang kita lakukan, bagaimana orang berempati terhadap kita. Dan yang paling penting adalah membangun kepercayaan. Kita bisa bercerita ke calon donatur kita bahwa di sana ada nenek-nenek butuh kursi roda. Kemudian donatur kita memberikan satu kursi roda. Tapi ketika kita tidak sampaikan kursi roda ke orang yang tepat sasaran, kita nggak akan kembali dapat donatur lagi. Iya. Yang penting satu, kita harus amanah. Itu dan buat saya mencari donasi itu, kami ketika contohnya penggalangan donasi yang saya lakukan untuk korban erupsi Semeru. Iya, gimana tuh Pak? Saya dan teman-teman melakukan penggalangan, kita menerima pakaian layak pakai, buku bacaan dan lain sebagainya, bahkan uang tunai. Pakaian layak pakai saya dapat banyak sekali. Barangnya tidak saya bawa ke lokasi. Lalu? Sebelum penggalangan kami izin ke donatur. Bapak Ibu, donasi pakaian bekas Ibu tidak kami bawa ke lokasi. Akadnya ini akan kami uangkan dengan cara kita buka bazar. Bapak sampaikan itu juga ke Disampaikan. donaturnya? Karena dalam ajaran yang saya terima menurut Islam itu kita harus menyampaikan amanah itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau kita ambil donasi pakaian bekas untuk diserahkan ke sana, harus diserahkan. Iya. Tapi akadnya kan kita rubah. Donasinya kita ambil pakaian bekasnya, kita uangkan, uangnya nanti kita belikan apa di sana. Bisa itu dalam bentuk sembako, obat-obatan, seperti itu. Nah, kami membangun kepercayaan donatur itu seperti itu. Meskipun kami belum punya donatur tetap ya. Lebih banyak ke teman-teman, kemudian di lingkungan, kemudian lebih saya mengedepankan ke aktivis di lingkungan saya seperti jemaah masjid, seperti itu. Seperti itu. Oh, baik, kalau Pak Heru sendiri nih Pak, kan tadi Bapak untuk membuka pengobatan akupuntur itu sendiri, kalau misalkan kan kalau tadi Pak Budi ini dengan ada donatur seperti itu, kalau di Bapak seperti apa Pak? Jadi begini, sama sebetulnya ya.
Nah, ada beberapa poin kesamaan dengan Pak Budi. Iya. Tapi kalau saya khusus untuk awal kami bergerak itu kami sudah menyiapkan secara pribadi atau keluarga. Karena di kami itu ada yang disebut persepuluhan. Apa itu Pak Pers? Jadi di mana kami mendapatkan rezeki hari ini umpamanya, Iya. 10 perak umpamanya, berarti kami yang menyisihkan 1/10-nya. Itu setiap hari. Dan kami sudah prediksikan karena di iklim di Indonesia, apalagi khususnya di Jawa Barat ya, hujan gini, banjir, longsor itu pasti ada. Iya. Bulan-bulan tertentu. Jadi kami sudah belanja, nyicil. Belanja selimut, belanja terpal, belanja apa, obat-obatan itu, di mana nanti saat diperlukan, kami langsung karena sudah siap. Dengan kegiatan-kegiatan itu, akhirnya banyak yang melihat, terus terang dari pasien-pasien itu, kadang-kadang ada yang menitip. Bapak, posisi di mana? Saya ada posisi di tempat bencana. Oke Pak, kali saya titip apa? Keperluannya di tempat pengungsian itu seperti ini. Akhirnya beliau Mengirim ke Bapak untuk... Ya, ya pernah juga. Ini teman kami dari Solo, teman sekolah. Iya. Ibu Diarti itu namanya ya. Waktu kejadian di dekat Pongkor itu mana itu? Cileksa. Beliau itu khusus menitipkan ke kami dana berupa uang ya, ditransfer tuh 5 juta. Ya udah saya belanjakan sesuai kebutuhannya di sana. Itu pernah. Belum yang lain, kadang ada yang nitip. Tapi intinya adalah dari kami pribadi, sekeluarga. Jadi kami itu makanya membuat suatu lambang di seragam kami, seragam keluarga ini, ada lambang heli di belakang. Ada contoh lambangnya nggak Pak? Bapak Yang ada yang di punggung saya ini. Oh, apa itu Pak filosofi dari lambang? Ya kalau heli kan bisa landing kemana aja, di mana aja, nggak perlu landasan batu yang panjang. Jadi harus cepat. Cepat tanggap gitu ya. Quick respon lah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya itu harus kami lakukan dan anak-anak kami semuanya mendukung. Baik kami harus keluar pulau, keluar kota itu sudah terbiasa gitu, sampai kemana-mana. Dengan biaya sendiri? Iya, intinya kami sekeluarga. Dan anak-anak pun sudah tanggap, mereka udah punya rezeki juga langsung. Pak, Toma ini kita gabung untuk kegiatan ini, untuk kegiatan sosial. Dan bagi saya, bencana itu bukan selalu hanya intinya bencana alam. Kalau kita melihat tiap hari juga ada bencana, kita juga harus melihat bahwa tiap hari ada aja orang yang belum bisa makan, ada orang yang kesusahan. Jadi bukan melulu bencana alam. Dan disitulah seperti Mbak Budi katakan tadi, membuat orang itu bahagia. Sehingga mereka kesusahan, saat kita tolong kan mereka bahagia. Dengan mereka bahagia, secara tidak langsung mereka bersyukur kepada Tuhan. Iya, benar. Nah di situ kita juga ke bawah otomatis. Kita juga bisa bersyukur kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan. Karena rezeki yang kita miliki bukan milik kita semua. Ada titipan hak atau rezeki orang lain yang harus kita sampaikan. Iya, benar Pak. Nah seperti bantuan-bantuan kadang-kadang itu banyak. Waktu pernah di daerah banjir bandang itu, di lokasi itu sudah banyak sekali pakaian bekas, istilahnya layak pakai ya. Iya. Itu yang sudah menumpuk kayak gunung sudah jadi sampah. Itu pakaian bekas untuk disumbangkan? Yang harusnya disumbangkan, orang kan banyak mau disumbangkan sumbangan. Iya. Namun ujung-ujungnya karena terlalu banyak, biasanya itu hanya hari pertama. Oh gitu. Ya hari pertama itu perlu orang. Kesananya sudah nggak perlu. Ya perlu itu mungkin ya sembako seperti sarana untuk istirahat tidurnya dan sebagainya itu lebih penting. Akhirnya juga saya membuat satu bazar, seperti itu saya alihkan. Jadi untuk bantuan dari Bogor tolong stop melewati teman-teman komunitas, baik dari BSC, dari FKP 3 dan sebagainya, itu saya suruh stop. Nanti kita kumpulkan, kita buka bazar. Toh tujuan dari awal orang ini menyumbang, udah pokoknya sampaikan.
Tapi ya seperti tadi, kita harus izin. Nah, nanti saat di Basar tidak semuanya itu mesti membayar. Gak semuanya membayar, terus gimana Pak Jen? Kan ada orang pingin tapi tidak ada kemampuan. Sedangkan awal orang ini hanya disumbangkan kan. Ya udah silahkan ambil. Kalau membayar pun seikhlasnya aja. Karena biarpun sedikit, kalau ikhlas itu nilainya lebih besar nanti. Nah dari situlah kita kelola untuk beli obat-obatan, untuk beli apa, baru kita bawa ke tempat bencana tersebut. Begitu. Jadi tidak ada yang mubazir. Iya benar gitu. Ya, nggak harus juga misalkan sumbangan dalam bentuk apa, nanti disampaikan dalam bentuk apa, tapi kita bisa langsung kita olah. Jadi ya, Pak, ya? Kita harus tanggap, makanya saya mengajarkan ke keluarga khususnya dengan istilah stop R. Apa itu Pak? Stop ya, jadi S kita berhenti, T-nya thinking, O-nya observasi, baru kita mengadakan satu planning, setelah planning jadi baru kita realisasi. Masya Allah. Jadi apa itu harus cepat. Gitu. Ya semoga. Sebenarnya saya ngedengar cerita dua narasumber ini sudah. Cara seperti itu tuh jadi kita biar tepat sasaran. Iya. Gitu. Jangan sudah jauh-jauh di sana udah ya secara fisik pasti capek ya dan sebagainya. Tapi kalau ujungnya mubazir kan sayang gitu. Iya benar. Makanya datang itu langsung kita menggunakan istilah-istilah itu. Ya kita tepat sasaran. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi Pak. Kalau misalkan di tempat Bapak, Pak Heru ini ada program-programnya khusus nggak sih Pak? Misalkan atau misalkan seperti kayak misalkan Bapak juga melatih orang lain lagi untuk akupuntur atau seperti apa misalkan biar nggak stop di Bapaknya gitu kan? Kami sudah mencoba beberapa rekan yang silahkanlah ke rumah untuk belajar. Atau saya sampaikan ada yang sudah belajar dan kami tidak menuntut apa-apa, biar ilmu ini jangan berhenti di saya, dan kalau ilmu itu terus berjalan kan berkahnya terus berlanjut. Saya gitu. Jadi banyak orang yang bisa tertolong. Jangan harus jauh-jauh hanya mendatangi kami, mungkin dia dari mana bisa diwakili oleh mereka yang berada di wilayah itu. Itu sudah. Tapi ya itu kembali lagi, itu sebenarnya kayak talenta juga. Kalau enggak kayak seperti hobinya atau bidangnya ya susah untuk menekuni. Kadang mudah bosen, karena itu harus tekun soalnya. Apalagi akupuntur itu berarti kita harus tahu titik-titik tubuh. Iya itu ada bukunya, ada rumus-rumusnya ada. Begitu. Soalnya teman saya juga ada Pak. Jadi dia itu punya sakit batu ginjal. Nah sampai akhirnya itu cara untuk mengobatinya itu pakai akupuntur itu Pak. Dan kalau sekali itu 16 tusukan katanya gitu. Iya. Kan sama-sama akupuntur kan beda-beda ya. Oh gitu. Orang-orang juga punya level masing-masing. Gitu. Nggak bedanya sama-sama dokter. Mungkin dokter itu cara penanganannya bagaimana. Tapi cara SOP-nya kan sama. Gitu ya. Nah kalau misalkan izin Pak, kalau misalkan saat Bapak menolong langsung ke lapangan, itu biasanya pengobatan yang Bapak lakukan terlebih dahulu itu disesuaikan dengan kondisi atau misalkan dengan cara misalkan ya udah nggak apa-apa medis aja dulu misalnya gitu, atau langsung diakupunturkan Pak? Jadi begini, kalau kami datang itu kan pasti kita itu udah lancang ya. Kita tanya dulu apa yang bisa dibantu, sudah sampai sejauh mana ikhtiarnya, apakah berkenan kami bantu. Nah kalau sudah ya baru. Jadi kita jangan lancang gitu. Iya, jadi izin dulu ya kayak. Iya kita punya etika lah untuk hal seperti itu. Tapi Pak, izin, selain akupuntur itu, Bapak ada misalkan bisa pengobatan medis misalkan dengan herbal atau seperti itu nggak Pak? Iya, itu sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup. Masya Allah. Seru sekali ya kawan Sar Indonesia. Sebenarnya jujur sih, saya terkesima dengan cerita kedua narasumber kita kali ini. Karena kenapa? Karena di sini tuh saya melihat benar-benar mata-mata keikhlasan gitu dari kedua Bapak ini. Sampai ada salah satu narasumber saya yang mungkin mulai berkaca-kaca, jadi saya juga agak deg-degan gitu mendengar ceritanya ya kawan Sar Indonesia. Tapi ini kawan Sar Indonesia, seperti yang tadi kedua narasumber kita sudah sampaikan, bahwasanya sebenarnya apapun yang kita bisa untuk misalkan kita ingin menjadi seorang relawan kemanusiaan, itu selain kita punya kompetensi juga kita punya yang namanya tuh niat yang baik ya Pak ya. Kenapa? Karena niat yang baik memang tidak terlihat.
Tapi kalau misalkan kita lakukan niat itu, kita usahakan, kita realisasikan, itu tentunya akan menjadi sebuah manfaat yang juga bermanfaat bagi orang lain gitu ya Pak ya. Seperti misalkan menjadi donatur, ataupun misalkan kawan saya Indonesia ingin belajar juga dengan Pak Heru terkait dengan akupuntur dan yang lain sebagainya gitu kawan saya Indonesia. Oke, sekarang Pak saya mau tanya nih Pak, kan bapak-bapak ini sering ke lapangan ya Pak ya, untuk menjadi seorang relawan kemanusiaan. Tentunya akan bertemu dengan berbagai macam karakter seseorang, karakter dari masyarakat yang ada di lapangan tersebut ya Pak ya. Mungkin Pak Heru dulu bisa ceritakan Pak, apakah ada pengalaman menarik atau bisa share Pak ke kawan saya Indonesia gimana sih biasanya Bapak untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana Pak? Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi begini, memang betul dikatakan kita itu berinteraksi dengan berbagai karakter. Iya. Ya. Ada orang, kita harus mengerti dulu nomor satu. Dalam kondisi bencana, itu dikatakan yang terkena bencana atau kena musibah, itu dalam kondisi kurang stabil. Betul. Atau mudah tersinggung dan sebagainya, karena dalam kondisi kesusahan. Iya. Jadi jangan sampai kita itu menambah beban mereka. Jadi kita harus sentuh dengan hati, dengan kelembutan dulu. Nah, itu juga banyak. Kita sudah datang menolong capek, kita dimaki-maki itu juga sudah. Nah, ya itu Pak, gimana tuh Pak? Jadi saat kita udah capek, waktu itu saya waktu di Jogja. Iya. Tahun pengalaman 2006-2010 itu ada semua gitu. Jadi kita datang baru istirahat sebentar. Jadi kita diperintah dengan nada yang kasar, tapi saya tidak anggap. Saya bisa maklum, harus memaklumi. Lalu sebentar ya Pak, tunggu. Iya. Sama orang udah tugasnya kok masih ditunda-tunda. Iya. Ada imbuhannya lagi. Sampean itu kerja itu kan dibayar. Nah, masyarakat itu tidak semuanya mengerti bahwa kami itu bukan dari lembaga, bukan dari pemerintah, dianggapnya sama. Bahwa kita kan. Nah, risikonya gini, kalau kita pakai orange juga gitu, seperti begini ini. Kadang dianggapnya ini orang pemerintah, orang ini yang nggak ngerti, sehingga mereka seenaknya itu memerintah. Iya. Lalu kita kasih tahu pengertian, akhirnya mengerti. Nah, hal-hal seperti itu jangan jadikan membuat kita itu mundur atau sakit hati. Kita harus maklumi, dan itu merupakan seninya dalam perjalanan kita untuk terjun dunia kemanusiaan. Ya, yang namanya manusia kan karakternya macam-macam gitu. Iya. Dan ada juga yang sangat baik, dia tuh tahu, jadi membuat kita lebih semangat. Dan mengucapkan terima kasihnya dan sebagainya itu bukan dalam wujud materi gitu ya. Dalam kata-kata membuat kita tuh lebih teguh, lebih semangat lagi. Kayak gimana? Kayak mendapatkan motivasi gitu. Ya, dengan ucapan terima kasih, dengan doa mereka. Nah, itu membuat kita lebih kuat untuk terus melakukan perjuangan itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu lucu-lucu yang gitu. Berarti kalau kayak gitu perjuangan Bapak sampai di titik ini juga ada peran dari orang-orang yang pernah Bapak tolong dong. Kayak misalkan dengan cara mereka mengucapkan terima kasih, kemudian mendoakan Bapak, itu kan jadi nambah semangat Bapak ya. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Karena disitulah membawa kita itu menyadari bahwa ada satu pendukung. Kasarannya begitu. Ini ada dukungan. Bukan berarti kita melihat dukungan dari segi materi gitu ya. Dari kejiwaan itu sangat mendukung. Dan kalau Pak Budi tadi mengatakan bahwa capeknya, sakitnya hilang, itu memang betul. Iya. Dengan ucapan terima kasih gitu ya Pak ya, doa. Luar biasa itu, yang seperti itu. Yang jelas kita semakin, kadang-kadang sesuatu yang awalnya itu belum terpikir, karena semangat terpacu itu akan menjadi percikan menemukan suatu jawaban lagi, apa yang harus saya lakukan, ini muncul. Gitu. Masya Allah. Itu kaitannya. Iya benar ya Pak ya. Dengan ucapan terima kasih dan doa dari orang-orang yang pernah Bapak tolong, sampai akhirnya Bapak di titik sekarang gitu ya, masih berjuang di bidang kemanusiaan ini gitu ya Pak ya, berarti nggak memungkiri gitu Pak. Ya udah, sekarang Pak Budi gimana Pak? Cara Bapak untuk berinteraksi dengan masyarakat di lapangan gimana? Kalau saya kebetulan
saya menyukai dunia lapangan. Iya. Dan pekerjaan saya memang banyak di lapangan. Jadi yang paling penting adalah membangun komunikasi. Ketika di Pulau Jawa, di Sumatera, nah waktu itu saya di Sulawesi, karakternya kan berbeda-beda. Iya, benar. Jangan disangka ya orang Sulawesi itu yang terkenal karakternya keras, orangnya pun akan keras. Tidak juga. Tapi orang Jawa yang kelihatannya lembut, lebih keras pun banyak. Gitu. Jadi yang penting kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Dengan memperkenalkan diri, yang jelas apapun yang kita lakukan, kita harus meluruskan niat. Niat kita apa ini? Niat kita membantu, ya ikhlas dong. Nggak usah ngarepin apa-apa. Kadang dulu saya berpikir, orang ini cuma ngucapin terima kasih aja berat banget ya. Tapi berjalannya waktu saya belajar, saya nyari apa? Saya butuh terima kasih dari makhluk itu capek. Benar. Capek, Mbak. Masya Allah. Untuk apa saya cari terima kasih? Nggak ada untungnya. Memang itu jadi motivasi. Tapi kalau kita berharap, ujung-ujungnya harapan kita terhadap makhluk itu bikin kita lelah. Jadi akhirnya saya merubah. Saya merubah ketika saya di lapangan, ya udah saya lakukan apapun itu. Saya lakukan apapun itu dengan niat saya, ya niat saya membantu ikhlas. Sampai hari ini sih belum ada ya yang kesannya tidak baik. Alhamdulillah di mana-mana saya selalu disambut baik. Bahkan di beberapa tempat, saya nyari base camp. Itu disediakan rumah. Di Sulawesi saya disediakan rumah dengan beberapa relawan saya. Bahkan kami makan itu nggak boleh bayar. Oleh warga sana? Oleh warga sana. Padahal mereka sedang dalam kesulitan oleh gempa. Mereka tinggal, rumahnya besar, Mbak. Beliau ini seorang guru, suami istri guru. Rumahnya besar. Karena trauma akibat gempa, istrinya tidak mau tinggal di rumahnya. Beliau bikin rumah, orang sana bilang rumah panggung, di depan rumah. Rumah yang besar itu dipersilahkan digunakan saya dan teman-teman relawan saya. Kami dimasakin setiap hari. Bulan Ramadan waktu itu, saya titip uang pun dikembalikan ke relawan saya. Pas mau pulang, kami datang dari Jakarta dijemput di bandara. Kami mau pulang dari Mamuju waktu itu ke Jakarta, diantar sampai bandara. Bahkan seperti kami mendapatkan keluarga baru di sana. Itu di Sulawesi. Di Semeru kemarin, saya sangat ingat dan terkesan. Ibu ini usianya sudah 70 tahun. Beliau sudah tinggal oleh suaminya. Rumahnya besar, anak-anaknya ada. Saya disediakan tempat di situ. Silakan Pak, di sini aja. Udah saya dianggap kayak anak saya sendiri. Bahkan anak saya yang nomor 1 kan usianya udah menjelang dewasa, waktu itu sudah 16 tahun. Saya ajak ke sana, udah dianggap seperti cucu sendiri. Pagi makan disiapin, saya mau berangkat ke lokasi waktu itu karena saya di masa recovery saya bangun masjid ya. Saya pagi mau berangkat ke lokasi di Kampung Sumber Langsep itu desanya Jogosari. Saya harus menyeberangi sungai yang kalau itu lahar dingin sedang banjir, itu nggak bisa diseberangi karena jembatan terputus. Saya harus naik motor trail. Tiap pagi saya cuma didoain, Pak hati-hati di jalan. Pak kalau udah mendung segera pulang. Kalau saya telat pulang, ditelepon, dicariin. Masya Allah. Itu saya sudah tidak punya orang tua ya, kedua orang tua sudah meninggal sejak lama. Saya merasakan saya mendapatkan orang tua baru di sini. Meskipun beliau ini bukan pengganti orang tua, tapi saya merasa hidup saya itu di sini udah bukan kayak di tempat orang. Saya kayak mempunyai keluarga sendiri di sana. Saya pulang, bukan hanya anak-anak yang nangis, orang tua pun mereka menangis, sehingga ya alhamdulillah di setiap bencana, di setiap lokasi bencana, insya Allah kami meninggalkan kesan yang baik. Dan hubungan komunikasi itu terjalin terus, baik dari Mamuju, Pandeglang, Kecamatan Sumur waktu itu, kemudian di Sukabumi, di Lumajang, Semeru. Setiap waktu kita ada aja komunikasi melalui telepon, dia seperti WA dan lain-lain gitu. Bahkan
yang buat saya sangat terkesan di Sumur Pandeglang. Waktu itu saya bangun masjid. Saya beli material dengan ke toko bangunan, toko material. Saya itu ngebon berjuta-juta karena dana dari yayasan belum turun. Saya ngambil. Beliau tuh nggak tahu saya dari mana. Rumah saya nggak tahu, tapi dipercaya. Tukang material itu tempat Bapak Tukang membeli material itu. Dan itu terjalin hubungan baik sampai hari ini. Sampai hari ini. Sehingga karena memang latar belakang saya wirausaha, bahkan beliau memberikan pekerjaan ke saya. Jadi saya dapat proyek di sana. Itu jadi hubungan silaturahmi seperti saya pulang ke kampung saya aja. Kalau Pandeglang kan dekat ya. Iya. Dengan kendaraan kita hanya butuh 4-5 jam sampai di pinggir laut. Kadang saya berpikir silaturahmi ke sana bawa keluarga. Sekalian kita healing dan silaturahmi kan. Itu yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu tuh jadi memang harus kembalikan ke diri kita. Kita luruskan niat, apa yang kita lakukan, insya Allah ya hasilnya sesuai dengan niat kita. Kalau kita melakukan niat itu tulus karena Allah, Allah Maha pemberi balasan yang nggak pernah kita duga-duga. Nggak akan pernah kita menduga. Dari segi kesehatan fisik kita, keluarga kita, harta nggak ada nilainya, Mbak. Nggak ada nilainya. Hari ini saya bisa berdiri di sini. Ini adalah bagian doa orang-orang di situ. Masya Allah. Terima kasih, Mbak. Iya, aku juga nangis. Aduh. Ya, kawan saya Indonesia. Betapa menariknya ya cerita dari narasumber kita kali ini, yang tentunya mereka juga selain bisa berdiri di sini juga bukan karena kehebatan mereka gitu ya, tapi juga karena doa dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, doa dari orang-orang yang pernah mereka tolong gitu kan. Jadi yang saya ambil di sini tuh niat yang baik itu pastinya insya Allah akan mengantarkan kita ke tempat yang baik, juga bertemu dengan orang-orang yang baik gitu ya Pak ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Nah sekarang saya ingin tanya nih ke Pak Budi dan juga Pak Heru. Pernah nggak sih Pak ada satu titik gitu Pak di mana Bapak itu hampir mau menyerah menjadi seorang relawan kemanusiaan? Pernah nggak Pak Heru? Kalau untuk pertanyaan ini sampai detik ini kayaknya belum pernah ada. Justru tantangan demi tantangan membuat kami lebih ingin maju. Wih, hebat sekali. Ya, karena seperti tadi karakter setiap suku itu beda-beda. Saya saat aja di Lombok, di Bali, di Padang dan di mana itu berbeda-beda. Ya, jadi dengan adanya karakter yang berbeda, saya merasa bahwa saya itu sudah banyak belajar, Pak. Iya. Dan saya makin penasaran terus, ingin mengeksplor terus ya. Bagaimana kemampuan saya untuk menghadapi yang begini itu kayak apa lagi? Istilahnya kayak menghadapi ujian lagi. Iya. Itu malah saya senang. Gitu. Kondisi kayak gimana lagi? Dan kami lebih semangat itu ya, kami dengan keluarga ini, saya tanamkan kepada diri kami semua di seluruh rumah ini, dalam baksos ini walaupun jauhnya, anggap aja kita itu seolah-olah wisata. Jadi itu merupakan hobi kita. Kalau namanya hobi atau wisata kan senang, nggak ada pressure. Iya. Jadi kita makin senang aja terus. Sampai kapan jadi tidak ada untuk menghalau titik jenuh dan sebagainya tadi. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Heru. Izin Pak Budi, kalau Pak Budi gimana? Ada nggak Pak satu titik di mana Bapak udah nyerah aja nih jadi relawan kemanusiaan? Atau misalkan di saat itu misalkan tidak ada sama sekali donasi, kemudian misalkan apa yang Bapak punya juga sudah habis misalkan gitu? Pernah nggak Pak ngerasa begitu? Ingin nyerah aja gitu? Kayaknya nggak ada keinginan untuk menyerah ya. Nggak ada keinginan untuk menyerah. Kalau dibilang nggak ada donasi, ya mohon maaf, saya tidak sombong gitu. Saya akan usaha sendiri. Toh,
lebih banyak apa yang kami lakukan itu adalah dari usaha kami, bukan mohon maaf, harus meminta-minta ke donatur terlebih dahulu, tidak. Karena kalau kami ini hanya sebagian berapa persen dibandingkan dari seluruh masyarakat Indonesia, kami hanya berapa persen, sementara orang yang membutuhkan itu sangat banyak. Di Jonggol aja ini, di Jonggol ini banyak yang masuk WA ke saya. Mereka lansia yang tidak punya rumah, lansia yang anaknya tidak peduli, sakit. Kadang saya juga sedih, nggak bisa membantu. Tapi ternyata sedih itu nggak menyelesaikan masalah. Saya dapat info dari teman-teman, Pak, di daerah sini ada yang butuh ini. Saya tidak bisa mencari donatur. Saya coba bikin status di WA. Niat saya semoga ini, apa yang saya lakukan ini ada wasilah dan nanti ada yang nyangkut. Ya alhamdulillah Mbak, selalu ada yang nyangkut. Selalu ada yang nyangkut. Dan itu bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Semuanya pasti mungkin. Kita hidup, kalau kita masih diberikan umur, kemudian kesehatan, apa sih yang nggak bisa kita lakukan, Mbak? Apa yang nggak bisa dilakukan gitu? Toh pada saatnya nanti usia kita tua, anak-anak kita, mereka yang berumah tangga akan meninggalkan kita, pasangan mungkin akan meninggal terlebih dahulu. Mau kemana lagi? Kita sama-sama sedang ngantri aja. Sama-sama sedang ngantri. Nggak tahu saya duluan atau siapapun yang duluan gitu loh, yang ada di sini. Tapi pada dasarnya, lakukan kebaikan itu sekecil apapun. Dan mulai dari saat ini juga. Gitu. Jangan berpikir, saya melakukan kebaikan ini, saya akan dapat apa? Nggak usah dipikirkan. Capek, nggak usah dipikirkan itu, Mbak. Saya lakukan kebaikan hari ini, niatkan itu memang niat kita ikhlas. Gitu. Biarkan Allah yang Maha memberikan balasan, yang akan membalas sesuai dengan yang menjadi janji Allah itu. Itu aja. Oke, kawan besar Indonesia, menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini, tentunya terkait dengan peran relawan kemanusiaan nih, Pak. Nah, menurut saya ingin tanya lagi nih ke Pak Heru dan Pak Budi. Dari Pak Budi dulu, relawan yang mandiri itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Relawan mandiri itu relawan yang nggak nyusahin ketika terjadi satu bencana. Mohon maaf, saya agak keras. Saya di beberapa lokasi pernah itu ketemu dengan orang yang mereka hanya modal nekat, bekal ongkos berangkat, bawa tas besar, di sana dia nggak punya kemampuan apa-apa. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Bahkan mereka untuk pulang aja harus nebeng-nebeng, mohon maaf, nebeng truk, nebeng mobil orang, seperti itu. Dan jadi relawan itu yang jujur. Jujur dalam segala hal, terutama profesi kita, skill kita. Saya pernah menemukan satu relawan, beliau ngaku dokter. Ternyata setelah saya telusuri, tidak pernah masuk ke fakultas kedokteran dimanapun. Ada yang seperti itu. Dia udah melakukan pengobatan di situ. Dia di sana banyak obat segala macam, tapi attitude-nya tidak sesuai dengan etika dokter. Saya melihat ini orang mencurigakan. Saya tanya akhirnya. Saya tanya, 3 bulan di satu lokasi bencana, dia nggak bisa pulang karena nggak punya ongkos. Dan dia mengaku menjadi dokter. Dia mengaku menjadi dokter, dan orang-orang di sekitar relawan, sesama relawan pun mengetahui bahwa dia itu seorang dokter. Setelah saya telusuri, saya tanya sampai detail, Pak, saya nggak pernah kuliah di kedokteran sebetulnya. Cuma dulu saya pernah menjadi asisten dokter di lokasi bencana. Jadi saya tahu obat-obatan. Jadi dia pernah membantu dokter di lokasi bencana, sehingga disuruh begini begitu, dia tahu obat ini. Tapi dia tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Nah, yang begini sebetulnya akan membahayakan. Iya. Membahayakan baik penyintas, dan itu juga akan merusak citra relawan. Gitu. Kita lakukan sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu bisa jalan sendiri, kita bisa berkoordinasi di satu lokasi bencana, itu akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak mampu, kita carilah satu lembaga yang menaungi. Satu lembaga yang menaungi. Jangan hanya karena keterpanggilan, lebih banyak karena pengen eksis di medsos,
datang ke lokasi bencana, foto sana, foto sini. Nah, iya. Ya kan? Iya. Sudah foto sana, foto sini. Yang jelek lagi, dia klaim hasil karya orang lain, hasil pekerjaan orang lain, ini adalah hasil saya, kami membutuhkan donasi, transfer ke rekening sini. Itu banyak, Mbak. Jadi memanfaatkan situasi bencana alam lebih banyak untuk mencari kepentingan pribadi. Nah, itu. Jadi relawan yang jujur, relawan yang mandiri itu ya sesuai kemampuan kita. Apa yang kita bisa lakukan, kalau kita tidak bisa datang ke lokasi bencana yang jauh, karena jadi relawan itu butuh uang. Kita bukan jadi relawan kemudian kita mau mengemis-ngemis, jangan. Harga diri kita nggak ada. Nggak ada yang sanggup menggaji relawan. Nggak ada yang sanggup. Jangan disamakan relawan dengan pekerja sosial ya. Pekerja sosial beda. Namanya juga pekerja, pasti dia akan mengharapkan imbalan. Tapi kalau relawan, nggak ada nilainya kita ini, sangat mahal. Bukan nggak ada nilainya, nggak ini, karena saking mahalnya kita udah nggak bisa ada yang menilai. Gitu. Kita meninggalkan keluarga, pekerjaan, malah kemungkinan kepentingan pribadi kita lupakan untuk membantu sesama. Jangan kotori itu dengan niat-niat yang tidak baik. Itu. Ini terutama catatan untuk anak-anak muda ya, catatan untuk anak-anak muda. Siapapun itu, saran saya, datang ke lokasi bencana, bawa skill kalian, atau tidak pernah datang sama sekali. Jangan menjadi beban nanti sesama relawan yang sudah profesional di sana. Seperti itu. Masya Allah, oke. Mantap Pak Budi. Sekarang Pak Heru. Menurut Pak Heru, relawan yang mandiri itu seperti apa, Pak? Ya, kembali tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Budi. Iya. Itu benar sekali. Jadi sebaiknya saya menghimbau kepada para generasi muda, generasi penerus, ya, bahwa kita terjun relawan itu adalah suatu kesadaran bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendiri atau mandiri. Iya. Kita pasti perlu bantuan orang lain. Maka selagi kita masih bisa membantu orang lain, lakukan. Jadi jangan merasa kita mampu tapi tidak pernah berbuat sesuatu. Tapi lebih baik punya ilmu sedikit tapi diamalkan dengan yang benar. Yang kata Pak jujur tadi. Berarti kita polos apa adanya. Itu akan lebih baik daripada kita hanya mencela. Dia merasa hebat, kamu gitu. Tapi tidak pernah ada actionnya. Yang diperlukan itu adalah niatan di lapangan bagaimana, sentuhan untuk relawan. Dan juga tolong untuk generasi-generasi penerus relawan ini, ada kesempatan-kesempatan untuk berlatih kepada senior-seniornya, atau jangan malu untuk minta tolong diajari dan sebagainya, karena itu suatu bekal. Karena jangan sampai seperti dikatakan Pak Budi tadi, malah menyusahkan relawan-relawan yang sudah profesional atau menjatuhkan ini. Karena relawan yang datang itu sudah mempunyai tugas kewajiban, tuntutan pribadi, ini dari pribadi khususnya. Nah, ditambah ini yang sebetulnya tidak perlu kita tolong, mereka harus kita tolong. Tolong juga, iya. Itu menambah. Jadi menghambatlah istilahnya program-program kerja kita di lapangan. Jadi tolong tidak hanya bermodalkan semangat, tapi skill dan bekal-bekal lainnya. Ya, itu sangat diperlukan. Ya, dalam arti istilah yang luas ya, bekal-bekal lainnya itu. Ya kan kita pergi jauh kan perlu ongkos dan sebagainya. Tolong bekali dulu. Kalau memang nggak mampu, barang sampaikan kepada siapa. Mungkin kalau ada yang sponsornya ya terserah. Tapi kalau jangan nekat. Itulah menjadi beban-beban kawan-kawan relawan yang di lapangan nanti. Ya mungkin seperti itu. Kawan Seri Indonesia, menarik sekali ya topik kita kali ini. Namun tidak terasa kita udah ada di penghujung topik kita kali ini. Yang saya highlight dari kedua narasumber ini, seperti yang pesan mereka tadi sampaikan kawan Seri Indonesia, bahwa jadilah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan khususnya bagi kawan Seri Indonesia yang juga menjadi relawan atau memiliki tergerak hatinya untuk menjadi seorang relawan kemanusiaan, maka bekali
diri kalian dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan nantinya di lapangan. Karena kenapa? Karena seorang itu harus jujur. Yang pertama itu ketika kita menolong itu tidak hanya niat, tapi juga butuh kejujuran dan juga ketulusan hati. Betul ya Pak Budi dan Pak Heru? Karena kalau misalnya kita menolong, itu kalau misalnya kita tidak punya kompetensi, itu yang ada seperti yang tadi udah disampaikan gitu kan, jadi malah kita yang ditolong. Ya, betul kan? Nah, selain kompetensi juga kita juga harus dibekali dengan hal-hal lain yang juga dapat mendorong kita untuk dapat menjadi seorang relawan kemanusiaan yang mandiri. Terima kasih kawan SAR Indonesia. Untuk topik kita kali ini kita cukupkan. Kita akan kembali lagi di topik-topik yang lebih menarik selanjutnya. Namun sebelumnya mungkin Bapak Heru dan Pak Budi ada kesan-pesan lainnya yang ingin disampaikan. Kalau Pak Budi dan Pak Heru mungkin berkenan Pak izin untuk membagikan sosial media atau apanya, mungkin ada kawan SAR Indonesia yang tertarik Pak untuk bergabung. Pak Heru dulu, silahkan. Ya, kami selalu membuka pintu untuk niat kebaikan kepada siapapun. Jadi kami juga kadang membuka suatu pelatihan kalau memang ada yang berminat. Yeah. Nah, itu kami beralamat di Ciumas Permai di Blok C22 nomor 8 Bogor. Oke. Baik, ada sosial medianya Pak mungkin atau? Enggak, itu aja alamat. Baik, Ciumas Permai Blok C22 iya. nomor 8. Ya. Bertemu dengan Bapak Heru. Ya, baik. Kawan SAR Indonesia, kalau misalkan mau bergabung, apalagi mau belajar ilmu akupuntur dan lain sebagainya terkait dengan medis atau terapis, bisa ke Pak Heru bagi yang tergerak hatinya. Biar nanti biar kebermanfaatan kita juga semakin lebih lebar lagi ya Pak ya, lebih luas lagi untuk sesama manusia. Untuk Pak Budi bisa tolong Pak, ada sosial media atau ini? Untuk rekan-rekan, barangkali ada yang berminat untuk bergabung, kami membuka pintu selebar-lebarnya siapapun itu dari berbagai kalangan apapun yang mau bergabung dengan tujuan adalah untuk berbagi terhadap sesama dan tidak mengharapkan pamrih ya, karena kami bukan instansi yang bisa menggaji. Kami semua adalah relawan yang bergerak mandiri. Jika itu memang ada kemampuan dari finansial masing-masing, kami akan melakukannya sendiri gitu. Ataupun mungkin rekan-rekan ada informasi di lokasi mana yang membutuhkan bantuan seperti lansia yang membutuhkan kursi roda, tongkat atau bantuan medis, insya Allah kami siap membantu. Teman-teman bisa menghubungi saya di nomor handphone atau WA 0811 88 22 234 0811 88 22 234. Dengan saya sendiri Budi, atau bisa di medsos dilihat di IG ada sahabat peka atau sahabat peduli kebaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Budi dan Pak Heru, menarik sekali obrolan kita kali ini, nggak kerasa ya Pak, udah ada di penghujung topik kita. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Kemudian juga semoga juga melalui podcast Balai Diklat Basarnas ini juga selain menjadi sumber informasi dan juga edukasi, juga menjadi sumber untuk menggerakkan hati kita menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Entah itu kita perannya sebagai seorang pengajar, entah itu perannya seperti Bapak Budi dan Pak Heru, kemudian dan yang lain sebagainya. Yang penting kita memberikan manfaat kepada sesama manusia, karena seperti yang tadi Pak Heru sudah sampaikan, kita ini lagi berpergian kawan SAR Indonesia. Nanti suatu saat nanti kita akan pasti pulang. Nah, setiap apa yang kita tebarkan saat kita berpergian itu merupakan bibit-bibit ya Pak ya, dan diharapkan bibit-bibit itu adalah bibit-bibit kebaikan yang kita tinggalkan ya Pak ya. Agar kenapa? Agar ketika kita nanti kembali kita akan menuai bibit-bibit kebaikan itu. Betul ya Pak Heru dan Pak Budi?
Terima kasih kawan Sari Indonesia. Kita akan bertemu lagi di topik-topik lainnya, tentunya nggak kalah menarik. Jadi pantengin terus untuk kawan Sari Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke kawan Sari Indonesia yang lainnya supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menuai kebermanfaatan dari podcast Balai Diklat Basarnas ini. Melalui apa? Melalui YouTube channel kita di Balai Diklat Basarnas Official dan juga Instagram kita Balai Diklat Basarnas. Terima kasih kawan Indonesia. Dadah.